Annyeong K-pop lovers! Istilah pick me girl digunakan netizen juga untuk para idola K-pop perempuan. Dengan berbagai alasan, beberapa idola ini dikategorikan sebagai pick me girl. Kenapa ya? Simak terus videonya biar kamu tahu jawabannya ya. Pick me girl adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk perempuan yang berusaha terlihat berbeda atau tidak seperti perempuan lain untuk menarik perhatian laki-laki. Pick me girl sering digambarkan sebagai perempuan yang berusaha agar masuk ke dalam salah satu bagian dari laki-laki dengan cara apapun yang diperlukan. Mereka juga mendukung peran tradisional perempuan seperti memasak dan membersihkan untuk pasangan mereka atau merendahkan perempuan lain. Istilah ini mulai populer di Twitter pada tahun 2016 dengan tagar #tweetlikeapicme dan terus menyebar tahun-tahun berikutnya, terutama pada tahun 2021. Orang-orang mulai memposting video yang mengolok-olok perempuan pick me. Istilah ini sering digunakan sebagai versi perempuan yang bodoh dan telah dikritik karena mendorong kebencian terhadap sesama perempuan. Menjadi istilah yang populer di sosial media, netizen juga ikut melabeli pick me girl ke beberapa idola K-pop perempuan. Seperti yang diketahui, idola K-pop seperti selalu dalam pengawasan karena mulai dari penampilan hingga kehidupan sehari-harinya yang selalu menjadi perhatian. Idola K-pop perempuan pertama yang disebut-sebut sebagai pick me girl adalah Sakura Le Sserafim. Perempuan yang memulai karir sebagai idola di Jepang ini popularitasnya meningkat saat menjadi anggota IZ*ONE. Namun ada juga nih beberapa netizen yang tidak suka dengan Sakura dan mengatakan dirinya adalah seorang pick me girl. Alasan Sakura dilabeli istilah ini pertama karena dirinya pernah melakukan body shaming terhadap teman satu grupnya di AKB48. Lewat akun Twitter, Sakura mengatakan baju dari temannya itu akan meledak dan terlihat sangat kocak. Setelah itu, banyak netizen lain yang mengkritik Sakura. Namun post itu langsung dihapus mengatakan bahwa Twitternya dihack dan sudah diperbaiki oleh stafnya. Pernyataan ini membuat netizen curiga dan tidak percaya. Karena jauh sebelum debut bersama IZ*ONE, Sakura dikenal sering menjelek-jelekan orang lain di akun Twitternya. Banyak yang mengatakan bahwa Sakura melakukan itu agar dirinya image-nya bisa terlihat bagus. Beralih ke idola K-pop selanjutnya ada Mina, mantan anggota dari AOA. Mina sebelumnya jadi perbincangan karena dikabarkan korban bully dari sesama anggotanya, Jimin. Lalu baru-baru ini, Dispatch merilis berita yang membuat netizen mengubah pandangannya terhadap Mina. Menurut Dispatch, Mina dan Jimin memiliki chat 3 bulan sebelum kasus bully itu keluar. Dalam chatnya, Mina dan Jimin terlihat baik-baik saja dan saling memperhatikan satu sama lain. Mina bahkan mengatakan kepada Jimin agar tidak terluka. Setelah itu, Mina menuduh Jimin membulinya selama bertahun-tahun. Karena pengungkapan ini, netizen mulai mengatakan Mina hanya berpura-pura menjadi korban dan masuk dalam kategori pick me girl. Netizen pun berspekulasi bahwa Mina melakukan hal itu agar image Jimin rusak dan image-nya bisa lebih bersinar lagi. Alasan lainnya adalah ketika akhir tahun 2021, salah satu temannya menuduh Mina merebut pacarnya. Berdasarkan orang yang memposting rumor ini, Mina lah yang duluan mengajak pacar temannya itu untuk mengobrol padahal dia sudah tahu bahwa laki-laki itu sudah punya pacar. Mina mendekati laki-laki itu menggunakan alasan menyukai karya seni artistik. Ia juga menyuruhnya untuk membuat sketch untuk dirinya. Mina juga sempat menanyakan tentang hubungan romantis laki-laki itu dengan kekasihnya. Tapi Mina menyangkal tuduhan itu dengan mengatakan bahwa tuduhan itu salah. Setelah beberapa waktu kemudian, dia harus berhadapan dengan pacar laki-laki itu. Mina tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya tidak tahu bahwa laki-laki itu memiliki pacar. Selang beberapa waktu, Mina mengaku bahwa dirinya yang merusak hubungan keduanya. Dia bahkan menulis surat permintaan maaf, tapi dia masih menyangkal dengan mengatakan bukan salah Mina sepenuhnya karena laki-laki itu mempermainkannya, bahkan menyebutnya sebagai laki-laki matre. Idola selanjutnya ada Yuna dari ITZY. Julukan pick me girl untuk Yuna ini masih menerima reaksi yang beragam. Dia disebut sebagai pick me girl, tapi ada juga yang membela dia dengan mengatakan bahwa Yuna menjadi target dari anti-fans. Yuna mulai dipanggil pick me girl saat dalam sebuah acara. Dirinya terkejut dengan konfeti yang meledak.
Saat itu, sang MC yaitu Sunghoon ENHYPEN berada di dekatnya. Sunghoon sendiri adalah salah satu visual dari grup ENHYPEN. Netizen mengkritik Yoona karena ada juga video yang menunjukkan Yoona tidak terkejut dengan ledakan konfeti, bahkan bermain dengan konfetinya, karena saat itu ada Sunghoon di dekatnya. Dia dinilai terlalu berlebihan, ditambah dirinya juga menatap Sunghoon dengan lama saat menerima bunga. Netizen pun berspekulasi bahwa Yoona berusaha untuk menarik perhatian dari Sunghoon. Setelah itu, banyak orang yang menyebut Yoona sebagai pick me girl. Tapi ada juga nih netizen yang membela Yoona dengan mengatakan bahwa Yoona memang imut secara natural. Bahkan saat berinteraksi dengan ayahnya, Yoona terlihat bertindak imut dengan natural. Ada juga netizen yang menemukan video saat Yoona benar-benar terkejut karena konfeti. Netizen pun berpendapat jika Yoona terlihat tidak terlalu lelah, dia bisa lebih tenang menghadapi konfeti. Hal itu menjadi penjelasan kenapa Yoona kadang terkejut dengan konfeti dan kadang juga tidak. Terakhir ada Wonyoung IVE. Menurut beberapa netizen, Wonyoung dinilai selalu menjelek-jelekan orang lain. Saat masih bersama IZ*ONE, Wonyoung pernah bercerita bahwa Eugene tidak mandi selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu, Eugene tertawa dan menyangkal tuduhan itu. Beberapa netizen mengatakan bahwa Wonyoung tidak bermaksud menjelek-jelekan, tapi hanya untuk bercanda, untuk mencerahkan suasana. Namun beberapa netizen sepertinya menganggap ini hal yang serius, terutama para fans Eugene. Bukan hanya sampai di situ, Wonyoung makin dikritik saat dirinya dan IZ*ONE diundang ke acara Problematic Man. Saat itu Wonyoung bercerita tentang prestasi akademiknya di sekolah. Dia juga menjelaskan berapa banyak kursus yang harus diikuti dan juga jenis instrumen musik yang harus dipelajarinya. Netizen menilai bahwa Wonyoung sangat membanggakan dirinya yang bisa berprestasi dalam bidang akademik di sekolah. Lebih lanjut, Wonyoung juga bercerita bahwa dirinya tidak bisa terlalu mempraktekkan bahasa Inggrisnya karena membernya yang lain tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Beberapa orang lain mungkin tidak mempermasalahkan hal ini karena orang lain pun akan membanggakan dirinya sendiri. Tapi ada juga loh yang menilai Wonyoung sebagai perempuan yang arogan. Kebencian netizen bertambah saat Wonyoung menghadiri Running Man. Seorang netizen mengedit video momen saat Wonyoung dianggap terlalu dekat dengan Kwang Soo. Dia terlihat seringkali menyentuh dan bersandar di Kwang Soo, dan juga berusaha terlihat imut, apalagi saat itu Kwang Soo diketahui sedang berkencan dengan Lee Sun-bin. Itulah tadi beberapa idol K-pop yang disebut sebagai pick me girl. Kalau menurut kamu gimana? Apa mereka benar-benar pick me girl atau hanya disudutkan dengan para anti-fans? Komen di bawah ya!